Halo, welcome back to my channel. Tentunya seperti biasa, senang sekali Momogel bisa kembali menemani kalian dengan informasi terpopuler. Oh my god, wow. Tapi sebelumnya aku mau sapa dulu nih ke kalian. Gimana nih kabar kalian semua guys? Dan yang pastinya semoga selalu sehat ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke guys, dan kali ini seperti biasa aku bakal bikin konten reaction. Dan kira-kira video apa yang bakal aku reaksi nih guys. Tapi sebelumnya aku meminta sawerannya dulu nih ke kalian dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info terupdate dan terpopuler dari Momogel Channel New. Kalau kalian punya ide konten, kritik dan saran atau mau request, silahkan kalian boleh isi kolom komentar di bawah ini ya. Kalau suka sama videonya jangan lupa di like lalu share ke semua sosial media kalian. Oke? Oke. Ya guys, kali ini video yang bakal aku reaction ini spesial. Karena kali ini dua YouTubers, dan seperti yang kita tahu, mereka ini selalu meng-up berita tentang almarhum Nika Ardila dan juga Amel Milia. Ya guys, dua YouTuber kondang. Siapa lagi kalau bukan Indra Kotip dan juga Vio Traveling. Bang Ilvo Tanjung guys. Beliau ini yang memiliki suara khas, apalagi ketika Bang Ilvo ngebacain puisi guys. Bikin kita tuh nyut-nyut kan. Dan satunya lagi tuh Bang Indra Kotip, yang isi kontennya tuh kalau nggak salah cocok logi gitu ya guys. Beliau juga emang bener-bener keren, selalu mengeksplor ide dan kreativitasnya. Tepuk tangan dulu dong guys buat Bang Ilvo Tanjung dan juga Indra Kotip. Tapi by the way, di pertemuan acara ulang tahun almarhum Nika Ardila, mereka ini kira-kira ngebahas apa ya guys? Oke deh, kali ini kita langsung aja simak videonya seperti apa. Ini dia, check this out. 5 minutes later. Yaudah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu, lancar rezekinya beserta urusannya. Selamat datang di channel Indra Kotiba. Dan di video kali Indra Kotiba kedatangan orang yang kira jauh Indra Kotip dari Jakarta ya. Ini merupakan salah satu konten kreator yang benar-benar ya itu suaranya itu beda. Oh setuju. Dan di video kali ini aku akan coba suaranya bertanya benar-benar satu khas hal ya bang ya. Dan Bang Indra Kotiba ini apa ya, dia tuh sering bikin konten-konten cocok logi yang dia tuh nggak munculin mukanya guys, dan aku jarang banget lihat muka dia. Jadi aku mau bertanya satu Dari kali ini aku lihat guys, karena emang kadang suka nonton gitu guys, tapi nggak semua videonya aku simak gitu. Rumahnya Ibu Imas, Ibu siapa sih yang punya kontrakan tuh? Ibu Siti. Ibu Siti gitu. Di situ kan ada Bang Ilvo itu ada statement kalau misalkan ketika Nika Ardila meninggal di hari Minggu pagi gitu. Dan ketika di hari Seninnya pas lagi upacara kan tiba-tiba Bang Ilvo itu nangis kejeng-kejeng. Anak seusia sekecil itu gitu. Apa yang memang masuk ke dalam pikiran dan hatinya gitu. Coba dijelaskan. Sebenarnya bukan nangis gajah-gajah, menangis pada Lebay kali ah. Sebenarnya gini, flashback lagi karena aku kan ngefans sama Nika Ardila itu. Ini baru kayaknya tahu di Nika ini Ardila ya, itu di kelas 4 SD. Kelas 4 pemakaman SD ya, pada saat pemakamannya Nika almarhum Ardila Nika. ngeluarin album yang the best, Tinggal Aku Sendiri. Tinggal aku sendiri. Iya, jadi album Sebekas Sinar, Nyalakan Api, Bintang Kehidupan aku belum tahu tuh. Jadi aku tahunya baru di situ, gitu kan. Sejak aku mengenal Dalam akhirnya, gelisah, karena itu pada kali saat ya? itu mama beli Tinggal kaset Aku itu kan. Akhirnya album berikutnya kita beli lagi dan aku suka. Kejadian 1995 itu aku kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Iya, kelas 1 SMP. Oh, kelas 1 SMP. Ketahuan kan udah tua. Berarti itu pas momentum upacara SMP. Betul. Gitu. Jadi pada saat kelas 1 SMP itu kejadian kan almarhumah meninggal di Minggu pagi. Jadi Seninnya kita upacara bendera. Dan biasanya setiap upacara bendera itu aku jadi protokol. Jadi protokol. Atau pembawa acara selalu. Pada hari itu aku nggak mau. Jadi di momen upacara bendera nggak tahu ya, mungkin zaman-zaman sekolah, mungkin kamu apakah zaman sekolah sekarang ada mengheningkan cipta itu ada kayak Masih masih kayaknya. ada ya. lah. Jadi Itu pada kan saat wajib momen ya, mengheningkan upacara cipta wajib. itu kita Dengan betul. seluruh Betul. Dan di situ aku merunduk, kita kan suruh merunduk kan. Di situ aku nangis. Karena yang aku bayangkan itu adalah sosok teteh yang udah nggak ada di hari Senin itu. Oh gitu. Iya. Tapi dari situ kan pasti kalau misalkan tiba-tiba yang lainnya biasa-biasa aja nggak nangis tuh mengheningkan cipta gitu. Tiba-tiba ada satu orang yang nangis, pasti kan itu memecahkan konsentrasi baik itu yang ada di depan
ataupun yang di belakang ataupun Sunda banget ya Bang Hotip. Bang Hotip. dulu Bang Indra. pas di barisan itu di depan atau di belakang? Di depan. Paling depan. Otomatis kalau paling depan itu paling yang terlihat kan. Respon dari Paling depan guru-guru itu kan itu kelas unggulan kan. Kalau di SMP itu kan kalau misalnya ada kelas 11, 12, 13, kelas 11 itu kelas unggulan dan kita paling depan. Kelas 11. Dan depan tiang bendera banget. persis gitu. Jadi orang orang cuma dalam pikiran orang, wah ternyata seorang Ilfo tuh menghayati mengheningkan cipta. Yang mereka tahu aku membayangkan seorang pahlawan kan. Padahal Jadi tapi sebenarnya emang membayangkan itu kepergian dari almarhum. Tapi ada yang sempat nanya gitu, penasaran, kepo gitu, kenapa kamu kok menangis sebegitunya? Kok kenapa kamu mengucapkan Sudah banget ya Bang Indra. Indra. Sebenarnya memang bertanya, tapi pas dia saat selesai upacara bendera, karena kita aku punya teman juga satu kelas, jadi kita tuh selalu saingan, dia juara 1, aku juara 2, kadang dia juara 2, aku juara 1. Nah namanya Resti, nah dia salah satu penggemar Nika Ardila. Di situ dia nanya, lu kenapa nangis? Gue ngebayangin kepergian Nika Ardila karena di hari Senin itu sudah heboh, seluruh Indonesia tuh heboh, pasti. bukan hanya di Bandung aja kan. Betul. Seluruh Indonesia di heboh, walaupun pada saat itu kan belum ada sosial media kan, tapi kita udah pada tahu ada berita Nika Ardila pergi. Itu semua jadi kayak kepergian seorang artis, jadi, tapi kayak kayak berpulangnya seorang pahlawan ya guys. Bener-bener heboh banget gitu ketika almarhum itu meninggal guys. Kayaknya seluruh Indonesia itu bener-bener menangis guys. Gitu kan. Jadi ada dua rasa pada saat itu gitu. Gitu. Dan Bang Ilfo, aku kan sempat dengar juga kalau Bang Ilfo itu sudah banget dimimpiin oleh almarhumah Teh Nika Ardila gitu. Aku pun pada saat itu memang kebetulan belum lihat videonya, baru dengar-dengar dari orang yang DM, "Bang, ada seseorang yang dimimpiin sama almarhumah Nika Ardila gitu." Secara garis besar pasti ada pesan yang memang benar-benar masuk ke dalam hati dan nggak ada dilupakan. Dari misalkan mimpi itu 5 menit, pasti ada satu menit yang benar-benar memang ngena sama kita. Dan yang aku mau tanyain itu ialah ketika pas scene, kalau film itu ya, pas scene apa dan pas ungkapan apa dari almarhumah untuk Bang Ilfo. Mungkin dari mimpi itu ada pesan-pesan untuk kita semua gitu sebagai pencinta almarhumah Nika Ardila gitu. Dengerin dulu guys. Jujur sepanjang usia saya saat ini, tepat di tanggal 27 Desember ini, almarhumah itu baru datang ke dalam mimpi saya. Itu totalnya berarti 8 kali. Wow, 8 kali. Banyak ya, berarti hampir sering gitu guys. 8 kali itu berturut-turut enggak? Hampir sering hadir di mimpinya. Ada momen tertentu. Jadi, dari itu pertama kali mimpi itu di waktu kelas 1 SMP itu. Pertama kali. Iya, kelas 1 SMP itu mimpi pertama kali almarhum. Karena itu masa kecil aku meninggal kan kali ya. Yang penting pada saat itu intinya pada mimpi itu benar-benar gimana ya? Keluarga itu bangun pagi jam 3 pagi untuk bangunin saya karena saya ngigau, saya nyanyi lagu Nika Ardila pada saat itu. Sampai ngigau. Saking cintanya guys ya. Nyanyi lagu Nika. Saking ngefansnya kayaknya. Jadi sampai ke bawah mimpi gitu. Dua mimpi terakhir di mimpi ke-7 sama mimpi ke-8. Mimpi ke-8 yang sangat spesial. Jadi pada saat aku mimpi ke-8 itu baru-baru ini? Iya, di bulan berarti di bulan Agustus. Bulan Agustus pada saat aku recovery dari COVID. Tahun ini banget berarti. Iya, 2021. Jadi aku pada saat itu kondisinya memang sudah ibarat kata orang hampir udah nggak tertolong ya, karena memang kondisinya memang sangat kritis. Kondisi aku tuh udah pakai oksigen segala macam, dan aku pun sempat udah telepon keluarga, aku udah nggak kuat menghadapi kondisi COVID pada saat itu. Aku merasa hidup aku udah nggak ada gitu loh. Dan singkat cerita, pada saat aku kan selama COVID itu aku jarang tidur kan, jadi pada saat aku sakit itu aku bisa tidur 1 jam. Dan pada saat almarhumah datang itu aku tertidur itu jam 3 pagi, dan kalau nggak salah menjelang subuh dia datang ke mimpi. Dia cuma bilang, kamu pasti sembuh, kamu pasti sembuh, kamu pasti sembuh. Tapi kalau kamu udah sembuh, kamu dukung Amel dalam mimpi itu ya. Terus juga dia bilang, bikin program tentang saya, ceritakan dengan sesuai faktanya, jangan dikarang-karang.
gitu. Aku tidur 1 jam, habis subuh itu aku bangun. Itu sebuah keajaiban, amazing sih sebenarnya. Kondisi aku yang biasanya batuk, merinding guys, demam tinggi, tidak kondisinya juga sangat tidak kritis lah menurut aku ya, karena udah pakai oksigen. Itu aku bisa lepas oksigen, kemudian aku juga udah nggak, batuknya hilang, demamnya hilang, tapi penciumannya masih belum normal. Nah itu pada saat aku bangun gitu. Jadi ada ada pesan kalau misalkan dukung Amel. Itu kan Agustus kira-kira. Amel itu viral 1 bulan ya. Amel itu udah viral. Sampai gue mau keluar air mata dong. dong. Sama aku kenapa aku harus dukung Amel? Kan Amel lagi viral, lagi tinggi-tingginya kan gitu loh. Aku 1 bulan kan umurnya. Iya, jadi dia lagi baru proses untuk pembuatan album. Karena single maksud aku. Karena single Amel itu kalau nggak salah di bulan Juli kan, Juli itu baru launching single pertama. Juli kalau nggak salah muncul 29. Single pertama 29 Juli. Ingat banget ya. Mei muncul Amel itu Mei. Dia benar-benar pengikut banget ya, pengikutnya dari Amel gitu guys. 3 bulan dari viral itu. Nah, aku pada saat recovery itu aku bertanya kenapa sih kok aku disuruh untuk buat dukung Amel, karena dia lagi tinggi-tingginya kan, dia lagi diundang di stasiun TV, dia nggak butuh saya. Dan setelah beberapa bulan guys, tahu itu jawabannya. Setelah ada pro dan kontra, Amel merasa ya kata orang ditinggalkan. Nah di situ aku baru mulai bikin untuk aku bikin channel kan 2 September. Aku baru tayangin yang program Amel dan Nike itu setelah di bulan Oktober kalau nggak salah. Iya, setelah sebulan. Tapi aku waktu itu sempat bikin kontennya Bang Ilfo itu, pas di Bang Ilfo itu kayaknya kalau nggak salah video pertama yang dia tuh pengen tahu presentasi masyarakat itu seperti apa tentang Amel dan juga Nike, seberapa mirip maksudnya guys. Kalau nggak salah itu pertama kali banget. Dan aku ini pernah bikin kontennya itu. Benar-benar yang aku garis bawahi gitu, yang paling aku ingin tanyakan ketika Amel bertemu dengan Mami di Jakarta itu, aku pun merasa ada haru, sedih, ibarat anak ketemu dengan orang tuanya. Yang dirasakan Bang Ilfo apakah sama dengan apa yang aku rasakan, dan apakah sama dengan orang-orang yang ratusan ribu di sana rasakan juga? Pada saat ketemu di Jakarta itu aku terlambat untuk melihat videonya. Jadi karena memang waktu itu aku belum ada panggilan hati untuk Amel kan. Karena masih bertanya-tanya awal-awalnya. Jadi karena aku mikir karena kemiripan itu memang udah biasa. Jadi aku biasa aja. Tapi itu momentum ketika Bang Ilfo di rumah sakit atau enggak? Kalau kejadian dia ketemu sama Mami itu aku masih dalam kondisi sakit. Karena waktu itu Amel kan belum bikin single. Jadi aku belum masih baru ya. Belum terlalu ngerespon banget. Aku baru melihat Amel itu sedetail-detailnya pada saat single serupa. Dan aku merinding pada saat bagian part puisinya itu, yang ada adegan Mami sama Mami kan di akhir lagu. Nah itu yang membuat aku menangis. Tapi pada saat pertemuan pertama kali aku nggak terlalu respon, karena waktu itu aku belum ada feel ke Amel. Iya betul. Aku pun pas pertama ya mungkin ini paling berarti dia baru ada rasa atau misalnya dia baru ada kayak feeling gitu ya semenjak ketika Bang Ilfo ini dimimpiin didatengin sama almarhum Teni Kardila. Jadi dia kayak punya tanggung jawab gitu karena dikasih amanah gitu ya, dikasih amanah gitu loh Bang Ilfo. Sehat selalu, lancar rezekinya, besar urusannya. Di sini aku nggak ada oleh-oleh. Malu-malu ini Narkotiba itu. Subscribe YouTube channel saya Vio Travel. Oke, Bang Ilfo, Bang Indra. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalian sehat selalu, lancar rezekinya beserta urusannya. Saya Indra Kotiba pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari penjelasan Bang Ilfo Tanjung ini, know lah ya guys, mimpi itu kan ada yang menganggapnya kembang tidur, ada yang mengungkapnya mimpi itu juga sebuah isyarat. Tapi yang aku tangkap dari Bang Ilfo ini, ketika beliau membahas tentang mimpinya yang didatengin almarhum Teni Kardila, ini kayak percaya nggak percaya sih guys. Tapi mungkin ya, anggapan dari Bang Ilfo, atau mungkin contoh lah aku pribadi ya, mungkin ini tuh menganggapnya itu sebuah amanah. Mudah-mudahan sih usaha dan perjuangan Bang Ilfo suatu saat bisa menghasilkan hal-hal yang positif, bisa mengkawal sampai Amel ini bener-bener bisa sukses guys. Pokoknya buat Bang Indra Khotiba dan juga Ilfo Tanjung, semoga channel kalian semakin berkembang dan tetap semangat.
Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, segitu aja dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Tentunya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada bercandaan bumbu yang kurang berkenan di hati kalian semuanya. Mohon dimaafkan, pintu maaf yang sebesar-besarnya. Oke, langsung pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, bye-bye.